Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurse Yulia Arina, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan, merupakan salah satu dosen pada program studi D3 Keperawatan Akper RS Evalina Purwakarta. Sebagai dosen di Prodi D3 Keperawatan dengan peminatan perawatan maternitas, saya diberikan mandat untuk mengajar beberapa mata kuliah. Melalui video ini, perkenalkan saya untuk menunjukkan proses pembelajaran pada salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan maternitas. Mata kuliah keperawatan maternitas merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa keperawatan pada semester ganjil atau semester 3 dengan kode mata kuliah WAT.IKK.07 dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini diampu oleh 2 dosen pengampu dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan dengan pembagian materi dan jadwal perkuliahan tertera pada rancangan pembelajaran semester atau RPS. Pada video pembelajaran ini akan membahas tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi ajar, media pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan interaksi antara mahasiswa dan dosen. Mata kuliah keperawatan maternitas membahas tentang konsep dasar keperawatan maternitas, konsep asal keperawatan maternal kehamilan, intranatal, postnatal, dan kesehatan reproduksi. Kegiatan pembelajaran dirancang dengan perkuliahan diskusi dan praktikum diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa menyelesaikan hasil belajar. Kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa melalui capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK yaitu 1. Mahasiswa memahami konsep dasar keperawatan maternitas. 2. Mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan perawatan pada ibu hamil. 3. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan asuhan perawatan pada ibu hamil. 4. Mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan perawatan pada ibu intranatal. 5. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan praktek asuhan keperawatan pada ibu intranatal. 6. Mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada bayi baru lahir. 7. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan pada bayi baru lahir. 8. Mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada ibu postpartum. 9. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan pada ibu postpartum. 10. Mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. 11. Mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem reproduksi. Dan 12. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan pada keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Berapa media yang digunakan dalam menunjang proses pembelajaran adalah laptop, adanya infokus, adanya speaker, dan lain-lain sebagainya. Metode yang digunakan dalam mata kuliah perawatan maternitas ini adalah perkuliahan, diskusi, studi kasus, penugasan, simulasi, dan demonstrasi. Untuk sistem penilaian, pada mata kuliah keperawatan maternitas sendiri adalah adanya kehadiran 10%, UTS 25%, UAS 20%, 25%, praktikum laboratorium 20%, dan penugasan sendiri ada 20%. Referensi saya gunakan untuk mata kuliah keperawatan maternitas ini adalah salah satunya buku karya saya sendiri. Yang kedua adalah hasil penelitian saya pada tahun 2022 yang telah dipublish dengan judul penerapan terapi rendam kaki dengan air hangat atau hidroterapi untuk menurunkan tekanan darah pada ibu hamil trimester 3 dengan preeklamsia ringan di Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta. Selanjutnya saya akan menunjukkan proses pembelajaran saya secara luring pada CPNK pertemuan kedua dengan materi konsep asuhan perawatan pada ibu hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Salam sehat buat kita semua ya.
Ada yang tidak hadir hari ini? Ada hadir semua ya? Semua sudah hadir ya. Baik, begitu kita lanjut saja masuk ke pertemuan keberapa hari ini tadi? Kedua tentang asuhan keperawatan pada ibu hamil fisiologis ya. Baik, sebelum masuk pertemuan kedua, kita refleksi dulu ya. Kita mengulang terkait dengan pertemuan pertama. Masih ingat konsep apa tentang pertemuan pertama? Masih ada? Siapa yang mau? Ya, awalnya tentang apa? Oke, baik, tentang konsep perawatan maternalitas. Baik banget ya, bagus. Lalu coba bisa Aulia jelaskan apa itu konsep perawatan maternalitas? Konsep perawatan maternalitas adalah konsep perawatan yang berlaku pada pelayanan keperawatan yang juga berfokus pada perempuan, pada usia subur, kemudian kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan keluarganya untuk membantu memenuhi kebutuhan fisik serta psikologis secara holistik sehingga dapat pelayanan dapat berjalan dengan baik. Baik, bagus sekali ya, excellent ya. Akan ibu tanyakan untuk pertemuan sebelumnya, sasaran dari keperawatan maternitas itu siapa saja? Ada yang mau memberikan jawaban? Ya, Andi, silakan Andi. Untuk sasarannya itu adalah ibu usia subur, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, dan keluarga. Baik. Terima kasih Andi. Excellent. Kasih tepuk tangan. Baik teman-teman, keperawatan maternitas itu pasti akan berhubungan dengan diri kita, keluarga kita ya. Kalau yang perempuan-perempuan pasti nanti insya Allah berhubungan dengan kita. Kalau laki-laki berhubungan dengan ya istri, keluarga, seperti itu ya. Tapi juga sebenarnya berhubungan dengan kita juga sendiri. Kalau laki-laki ya pasangan usia subur. Ya, jadi bukan hanya perempuannya saja, tapi juga laki-laki ya. Baik, kita langsung saja kita masuk kepada pertemuan kedua, yaitu asuhan keperawatan pada ibu hamil fisiologis ya. Sebenarnya ada ibu hamil yang patologis ya, selain fisiologis pasti ada yang patologis. Jadi pada pertemuan ini kita akan masuk kepada ibu hamil yang fisiologis. Baik teman-teman, ada yang mau memberikan gambaran apa itu asuhan keperawatan pada ibu hamil yang fisiologis? Ada? Ada yang mau memberikan ini? IC? Ada yang mau? Silakan IC. Ya. Untuk kehamilan fisiologis itu sendiri merupakan di mana kondisi ibu berada dalam kondisi sehat, terus tidak ada riwayat penyakit tertentu atau komplikasi obstetrik, serta seluruh sistem organ tubuh ibu mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan biomekanis maupun hormonal akibat dari perkembangan janin tanpa menimbulkan bahaya patologis bagi ibu ataupun janin. Baik sekali. Tepuk tangan dong buat Adi. Teman-teman, kehamilan fisiologis adalah proses biologis yang kompleks, yang menyeluruh ya, dan dinamis yang berkembang terkait perubahan fisiologis. Apa yang fisiologis? Nanti ada tekanan darah meningkat, ada perubahan dari kardiovaskulernya, dari respirasinya, dari hormonnya, dari sistem endokrin, tadi ada hormonnya, sistem eliminasi gitu ya. Dan psikologis, ya psikologis itu nanti berdampak kepada kecemasan apa tidak, seperti ya, kesiapan ibu atau tidak, gitu ya. Yang bersifat adaptif. Apa itu adaptif? Yang sesuai dengan kemampuan kita ya terhadap perubahan-perubahan tersebut dan menunjang pertumbuhan janin serta mempersiapkan tubuh ibu untuk persalinan dan menyusui. Nah, jadi ini pada teman-teman yang perempuan khususnya ya nanti akan banyak perubahan-perubahan yang akan terjadi. Pengen hamil, pengen ya, tapi harus nikah dulu ya, gimana ya, atau hamil
kehamilan, gitu ya, yang disebabkan karena kehamilan. Misalnya pada saat hamil tiba-tiba mengalami hipertensi, ya gitu ya. Lalu serta seluruh sistem organ tubuh itu mampu beradaptasi baik terhadap perubahan biomekanis, hormon, atau perkembangan janin tanpa menimbulkan bahaya patologis ibu maupun janin. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke. Kehamilan gitu ya, sampai puncak akhirnya adalah 40 minggu. Tapi biasanya dikatakan hamil atau hamil kelahiran normal itu berapa usia kehamilannya? Lebih dari 37 ya. Nah, 37 ke atas itu dikatakan kehamilan ya atau persalinan yang normal. Gitu ya. Jadi kalau belum itu nanti disebut kehamilan preterm. Ya, kalau yang ini namanya aterm ya. Dihitung dari HPHT ya, dari hari pertama haidnya terakhir ya gitu ya. Jadi misalnya Dede hari pertamanya tanggal 21 Juli gitu ya kan ya. Nah, berarti dihitung dari situ ya. Setelah 21 Juli nggak pernah haid lagi, jadi dihitung dari situ ya. Jadi bukan hari terakhirnya gitu ya, tapi hari pertama ya. Nah, ini proses terjadinya kehamilan secara fisiologis yang normalnya ya. Teman-teman kemarin di pertemuan pertama juga membahas tentang siklus menstruasi. Nah, di sini ya ada namanya ovulasi, gitu ya. Ovulasi adalah pecahnya sel telur, gitu ya. Kalau yang punya sel telur siapa? Laki-laki apa perempuan? Perempuan, gitu ya. Jadi sel telur yang sudah matang itu pecah, ya. Namanya ovulasi. Ya. Pecah, dia nanti ditangkap oleh fimbre, lalu berjalan dimasuk ke dalam tuba Fallopi. Di bagian mana dari tuba Fallopi? Kemarin di pelajaran anatominya bagian tuba ambularis. Jadi yang paling dekat tuba ambularis, ya. Itu tempat si sel telurnya menunggu, ya. Jadi sel telur itu menunggu selama 24 jam, ya. Jadi dia bisa hidup selama 24 jam, ya. Lalu terjadi pertemuan. Kalau sudah menikah, lalu ada berhubungan seksual, gitu ya, terjadi pertemuan antara sperma dan sel telur, namanya konsepsi. Nah, sperma juga harus sehat, ya restu ya, harus sehat, kuat sehingga nanti bisa menembus pH dari vagina, gitu ya, bisa berenang-berenang sampai kepada sel telur tadi di tuba ambularis, ya, dan bagian dari tuba Fallopi, ya gitu ya teman-temannya. Di sini ini ada pengaruh hormon-hormonnya, gitu ya, ada pengaruh hormon progesteron bagi laki-laki, ada pengaruh hormon estrogen ataupun hormon progesteron pada perempuan juga, laki-laki juga, ya. Lalu sudah terjadi konsepsi nih sehat, gitu ya kan ya, terjadilah nanti namanya pembelahan sel dari 2 jadi 4, 4 jadi 8, seperti itu ya dulu waktu belajar biologi. Pembelahan sel adalah nanti dia migrasi ke mana? Ke kavum uterus, ya. Jadi rahimnya, uterusnya sudah disiapkan sedemikian rupa untuk terjadi tempat penempelan, ya. Namanya pembelahan sel atau migrasi. Ini patofisiologinya di perjalanan kehamilan yang normal, ya. Ini berjalan selama 3 sampai 4 hari, gitu ya. Jadi dia nempel, ya. Di situ dia terjadi penempelan nih, ya. Namanya gelas toksika pada endometrium. Jadi kalau misalnya nanti ya ada pengalaman pada kayak misalnya ibu nih, contohnya sudah menikah, lalu hamil anak pertama sudah 6 bulan, gitu ya kan nggak menstruasi. Nah terus tiba-tiba ada menstruasi, dikit aja, gitu ya. Ibu pikir menstruasi, ternyata hamil. Loh, tadi darah yang tadi ada di celana dalam apa ya, gitu ya? Itu namanya nidasi. Karena penempelan itu akan merusak jaringan dari
Mafhum begitu ya. Jadi kalau kayaknya aku kan hamil deh, tapi nggak banyak. Kemungkinan bukan maksudnya menstruasi deh, tapi nggak banyak. Kemungkinan namanya nidasi. Trimester kedua mesti 2 kali karena kita biar mengecek apakah plasentanya beneran nggak sih ada di usus bayi gitu ya. Karena ada penyakit-penyakit tertentu yang namanya kayak placenta previa gitu ya, posisinya tuh nggak bener gitu ya, bisa di margin atau di total untuk menutupi jalan lahir. Jadi biar tahu, jadi dicek ya, atau plasentanya tuh nempel nggak, berakar nggak. Karena kalau plasentanya berakar nggak bisa dicabut ya, resikonya adalah cabut sama rahimnya. Kasihan ya gitu. Jadi dikasih tahu nih banyak orang kita ya. Lagi cek lab ya, terus tekanan darah, tadi untuk hipertensi, untuk preeklamsi ya, untuk protein, glukosa ya. Penataran nutrisi, kasih tambahan kalorinya. Ibu jangan takut gemuk, emang harus gemuk gitu ya, karena nutrisinya kan dibagi sama janin gitu ya. Kalau misalnya mual kasih porsi sedikit tapi sering, tapi suruh saya pengennya makannya roti mulu. Boleh gak sih makan roti terus? Jangan, karena roti itu tinggi apa deh? Enggak, natrium. Resiko enggak? Resiko hipertensi ataupun preeklamsi. Jadi nggak boleh, kita juga kalian juga tidak boleh mengkonsumsi yang tinggi garam. Ya. Males bu makanan ini kayaknya makan fast food enak deh. Ya, sekali-kali boleh. Karena buat diri kita ya. Ini keluhannya nih perawatan awal muka ngapain, diri tumbuh ya gitu ya, kompres dari satu hak tinggi gitu kan biar cantik, biar cakep gitu ya. Tapi resikonya adalah nyeri punggung. Ini teman-teman nanti bisa baca, kasih tahu nanti sama pasien kalau kamu udah praktek ya. Kalau edema kaki gimana nih, wajar nggak edem? Wajar, karena aliran darah kan ke bawah ya, terus dengan beban yang ada di tengah itu sehingga aliran darahnya lama naiknya gitu ya, sehingga tetap di bawah. Nanti elevasi kalau tidur 30 atau 15, tinggiin kakinya sehingga nanti aliran darahnya balik lagi ke jantung ya. Nah ini nanti dibaca ya. Ini aktivitas dan istirahat ya, tidur yang pas 7 sampai 8 jam ya, biar ibunya sehat, jadinya sehat, tidak depresi, tidak cemas. Psikososialnya ya konseling ya. Kalau yang tadi kehamilannya nggak direncanakan, disuruh konseling kepada nakes gitu ya kan, atau hubungan keluarga ya, minta suaminya mengantarkan istrinya pada saat periksa kehamilan. Karena kalau cemas terus-menerus beresiko terjadi kalau pas postpartum yang kayak di berita-berita tuh, artis A mengalami baby blues ya, karena dari awalnya dia mengalami kecemasan gitu ya. Jadi hamil itu harus sehat mental gitu ya. Biasanya ibu hamil itu lebih cantik loh gitu ya kan ya, glowing, auranya keluar gitu ya. Nah ini pengajian ya. Nah ini pengajian ada riwayat obsesinya G, P, A ya. G-nya adalah gravida ya, P-nya bagus dan A-nya abortus ya gitu. Nanti ada kasus ditanya G-nya berapa, P-nya berapa, A-nya berapa ya. Lalu taksiran persalinannya dia teman-teman harus tahu tadi, kalau kita ngomongin taksiran persalinannya kapan, berarti harus tahu kapan dia HPHT-nya. Haid pertama, hari pertama, haid terakhirnya. Jadi teman-teman bisa menghitungnya ya. Lalu tanggal ditambah 7 ya, bulan dikurang 3 dan tahunnya tambah 1 ya, kita akan ya. Ini relaksasinya pemilihan fisiologis ya. Menurut pembangunan NC itu menggantikan mobil lama hari ini. Ini minimal sampai sekarang minimal 6 kali, tapi sampai 8 kali namanya ya. Sampai fokus program 1000 hari pertama adalah kelahiran untuk menjadikan stunting ya. Jadi stunting itu apa stunting? Alisa? Stunting? Pernah dengar nggak Alisa stunting? Pernah?
ditandai dengan berat badan kurang dan tinggi badan yang kurang. Nggak mau dong, kasihan dong ya. Gitu. Karena literasi selanjutnya ini. Gitu. Nah ini nanti teman-teman boleh belajar EBP-nya ya. Jadi kalau belajar EBP itu gini, misalnya intervensi yang sudah disebutkan sama Siki gitu ya. Nah teman-teman misalnya tadi mengajarkan senam hamil gitu ya. EBP-nya apa sih? Pakai jurnal orang yang menambahkan benar nggak sih kalau senam hamil itu nanti juga bisa menyebabkan persalinan menjadi lebih bagus atau segala macam begitu ya. Atau benar nggak sih misalnya jurnal orang mengatakan kalau rendam kaki gitu ya, atau elevasi kaki tadi bisa menurunkan edema gitu. Nah teman-teman boleh nyari di jurnal orang, namanya evidence based practice gitu ya. Jadi berbasis buktinya apa? Buktinya dilakukan dan buktinya sudah diteliti, namanya EBP gitu ya. Jadi itu sinkronisasi ya. Ini data pustakannya ya, teman-teman bisa nanti pelajari di sini ya. Ada juga buku ibu kayak buat ya tentang kehamilan ya, jadi bisa dibaca, dan jurnal penelitian yang sudah ibu publish ya, nanti tinggal dibaca untuk memperkuat mata kuliah perawatan maternitas khususnya di pertemuan minggu ini. Ada yang bertanya? Cukup. Kalau tidak ada yang bertanya, nih ibu yang bertanya ya gitu ya, untuk mengevaluasi teman-teman dari tadi ini paham nggak sih tentang konsep kehamilan fisiologis gitu ya. Oke gitu, siap ya. Dimulai dari siapa ya? Dari Restu ya. Restu, tadi kan ada tanda-tanda kehamilan ya gitu, ada tanda dugaan ya, ada kemungkinan dan tanda pasti ya. Kalau tanda dugaan, ini dugaan hamil apa aja Restu? Dugaan hamil. Iya, dugaan hamil apa aja? Tidak menstruasi ya, tidak ada. Apa lagi? Udah benar ya tadi ya. Lalu ditambahin sama siapa lagi? Ayo yang bisa menambahkan, bantu Restu. Oke Andi. Ya, morning sickness bagus. Apa lagi? Oh Eka ya silakan. Sering PAK ibu. Sering BAK ya. Terus tambahin lagi. Mual, muntah gitu nggak sih? Ya mual muntah ya, belum tentu itu hamil kan ya. Terus lagi mengidam gitu ya. Nah itu tanda dugaan hamil. Lagi itu tepuk tangan buat kita semua. Terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Kira-kira diagnosa apa saja sih yang bisa kita tuangkan gitu ya terkait dengan kehamilan fisiologis ini? Ada yang mau? Ya, dokter tadi yang angkat tangannya siapa? Salwa kayaknya pengen ya. Ya, silakan Salwa. Dokter ya, berhubungan dengan kehamilan. Ada lagi nggak? Latihan ya, dilatih karena HB-nya juga turun ya. Terus apa lagi? Gangguan rasa nyaman ya. Posisi ibunya itu lordosis atau kiposis? Kalau ibu hamil, kalau ke belakangnya namanya lordosis ya. Gangguan rasa nyaman, tiduran salah, sesak nafas, jalan juga nggak enak, pakai bubut, apa lagi? Pola tidur ya, pola tidurnya mana nggak nyaman tadi ya. Apalagi nih masih banyak nih. Baginya turun ya, gitu ya, baginya turun. Terus, bisa pengetahuan ya, dan bisa pengetahuan tentang kehamilan. Baik, bukannya ya. Coba kita duduk, ini ada penugasan ya. Ada penugasan dari ibu. Coba nanti ada pada saat kita anamnesa gitu ya kan ya. Tadi pada saat pengkajian kita anamnesa ya. Itu kan ada menentukan status of delivery. Itu enggak? Oke ya. Nah, status of delivery, kalau misalnya ibu hamilnya datang mengatakan dia hamilnya yang ketiga. Ya pas dia datang lagi hamil anak ketiga.
Ya, terus ibunya pernah keguguran 1 kali. Ya, coba teman-teman bikin status obstetrinya, gravidnya, lalu keduanya statusnya dan abortusnya. Dan yang kedua adalah penugasan individu ya, tadi kami sudah dikeluarkan. Yang kedua adalah kalau HPHT-nya tanggal 21 Juli 2025, kapan taksiran persalinan ibunya? Oke, dicoba dihitung ya. Oke, nanti ibu tanyakan ditulis dulu ya. Sebelum nanti dikumpulkan di ketua kelasnya. Oh, ada nanti yang mengumpulkannya. Ibu mungkin ini dulu bertanya dulu ya. Kira-kira sudah selesai? Oke, sudah. Berarti tadi pertanyaan nomor 1-nya tentang obstetri ya. Jadi J-nya berapa? 3. Yang 3 bagus. B-nya 1 ya, kan dia kan ada keguguran. Nanti abortusnya 1. Bagus ya, berarti G3 P1 A1. Benar semua? Bagus ya, alhamdulillah. Yang kedua, APHT tadi ya 21 Juli ya 2025. Kapan taksiran persalinannya? 28 April 2025. Sama semuanya? Sama. Benar ya, bagus ya. Tepuk tangan lah buat kita. Baik, semuanya sudah menyelesaikan tugasnya, materi juga sudah tersampaikan. Insya Allah paham semuanya ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya ketiga silakan baca RPS-nya ya. Tidak ada pertanyaan? Baik, untuk itu Ibu tutup ya pertemuan kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah keperawatan pada program studi D3 Perawatan Akper RS Farina semester 3. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam uji kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTTT khususnya dalam bidang pengajaran. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.